Pernah nggak sih kamu lihat logo atau poster terus mikir, wah kok bisa keren banget ya? Nah, ternyata di balik setiap desain yang memukau itu ada resep rahasianya loh. Hari ini kita bakal bongkar resep itu bareng-bareng, elemen demi elemen dari yang paling dasar sampai yang paling rumit. Oke, lihat deh desain ini. Kelihatannya rumit banget kan? Mungkin malah bikin kita sedikit minder. Tapi, percaya deh, semua kerumitan ini sebenarnya cuma gabungan dari bahan-bahan yang super sederhana. Yuk, kita pecahkan kodenya bersama. Coba bayangin sebuah bangunan yang megah atau logo yang ikonik banget. Semuanya itu tanpa terkecuali mulainya dari fondasi yang sama. Kita akan mulai dari titik terkecilnya, partikel fundamental yang bisa kita sebut atomnya seluruh alam semesta desain. Dan ini dia, titik. Beneran, ini atomnya dunia desain. Kalau sendirian, ya mungkin nggak kelihatan. Tapi coba bayangin ribuan titik ngumpul bareng. Wih, mereka bisa menciptakan ilusi bentuk, bayangan, bahkan tekstur. Semua visual itu mulainya dari sini. Terus, gimana kalau titik-titik tadi kita mulai sambungin? Nah, kita bakal dapat sesuatu yang baru. Sebuah elemen yang ngasih arah, struktur, dan, yang paling penting, nuntun mata kita buat ngikutin sebuah perjalanan visual. Jangan salah ya, garis itu lebih dari sekedar coretan loh. Anggap aja garis itu kayak tulang punggung dari sebuah desain. Dia nih yang ngarahin pandangan kita, bikin ilusi gerakan, dan ngebentuk kerangka untuk semua elemen lainnya. Dan coba deh lihat, ternyata garis itu punya banyak banget kepribadian. Garis horizontal itu rasanya tenang, stabil, kayak cakrawala gitu. Kalau garis vertikal, kesannya megah dan kuat. Terus ada zigzag yang penuh energi dan kegelisahan. Wah, ternyata tiap garis itu bawa emosinya sendiri-sendiri ya. Oke, jadi kita udah punya titik, terus garis juga udah. Sekarang, gimana caranya kita kasih daging ke kerangka tadi? Caranya kita sambungin garis-garisnya buat bikin bentuk, terus kita kasih rasa di permukaannya. Jadi, pas garis-garis itu ketemu dan nutup sebuah area, lahirlah sebuah bidang. Bisa jadi persegi, lingkaran, atau bentuk organik apa aja. Nah, bidang inilah blok-blok bangunan visual utama yang kita kenali sebagai objek di dalam sebuah desain. Bidang emang ngasih kita bentuk. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana ya rasanya kalau kita sentuh? Coba bayangin deh, beludru yang lembut, batu yang kasar, atau air yang licin. Indra praba kita seakan-akan ikut main. Nah, inilah dia kekuatan elemen selanjutnya, tekstur. Nah, ngomongin tekstur, ada dua jenis nih yang perlu kita tahu. Pertama, tekstur visual. Ini yang suka bohongin mata kita. Contohnya kayak gambar kayu ini, kelihatannya kasar, pas dipegang ternyata halus. Terus yang kedua, ada tekstur taktil. Nah, ini yang jujur. Apa yang kita lihat, yaitu yang kita rasain pas disentuh. Oke, kita udah punya bentuk, permukaannya juga udah ada rasanya. Pertanyaannya sekarang, mau kita taruh di mana? Terus mau dikasih warna apa biar hidup? Nah, kita sampai di dua sentuhan terakhir nih, kanvasnya sama palet catnya. Satu hal penting, jangan pernah sepelekan kekuatan ruang kosong. Ruang atau space itu bukan berarti hampa loh. Justru ini elemen yang aktif banget, yang ngasih napas buat desain kita. Ruang inilah yang bikin fokus, bikin tulisan gampang dibaca, dan nentuin mana yang lebih penting. Kutipan ini bener banget. Kalau nggak ada ruang yang cukup, informasi itu rasanya jadi sumpek, susah banget dicernanya. Jadi ruang itu bukan cuma biar kelihatan bagus saja ya, ini adalah kunci supaya pesan kita tuh nyampe dengan jelas. Dan akhirnya elemen yang paling jago ngomong langsung ke emosi kita, warna. Iya kan? Sering banget warna itu hal pertama yang kita sadari dari sebuah desain. Cuma dengan satu warna aja, mood kita bisa langsung berubah total. Coba deh lihat seberapa kuatnya warna itu. Fungsinya bukan cuma biar kelihatan cantik, warna itu sebuah bahasa. Dia bisa bikin kita semangat, tenang, senang, atau bahkan sedih. Ini benar-benar alat komunikasi super kuat di tangan desainer. Nah, jadi tadi kita udah jalan-jalan ya, dari satu titik kecil sampai ke palet warna yang penuh emosi. Sekarang yuk kita rangkum semua pengetahuan ini jadi satu toolkit yang bisa kamu pakai. Nah, ini dia toolkit lengkap seorang desainer. Percaya nggak, setiap karya visual di dunia ini sebenarnya cuma tarian dari keenam elemen ini aja. Mulai dari titik, lanjut ke garis, terus dikasih isi pakai bidang dan tekstur, diatur dalam ruang, dan terakhir dihidupin pakai warna. Kelihatannya simpel tapi, wah, kuat banget dampaknya. Dengan ngerti blok-blok bangunan ini, sekarang kamu nggak lagi cuma melihat sebuah desain, kamu bisa membacanya. Kamu bisa bedah desain itu, ngerti kenapa desainer milih ini, itu, dan pastinya jadi lebih menghargai karya mereka di level yang beda banget. Jadi, ini tantangan dari saya buat kamu.
Abis ini, coba deh perhatiin dunia di sekitar kamu. Lihat logo di cangkir kopi atau poster di jalan. Coba tanya ke diri sendiri, elemen mana sih yang paling kelihatan? Apa garisnya, warnanya, atau malah ruang kosongnya? Nah, selamat. Sekarang kamu melihat dunia dengan mata seorang desainer.